Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aisyah Safira Mulia, NRP 5017231005 dan saya dari kelas IDD B. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sampling aliasing sinyal. Nah, yang pertama-tama kita mengetahui pengertian dari sampling sendiri, yaitu proses mengubah sinyal analog menjadi sinyal diskrit dengan mengambil nilai-nilai sinyal pada interval waktu tertentu. Nah, selanjutnya, setelah mengetahui pengertian dari sampling, kita lanjut untuk mengetahui pengertian dari aliasing sendiri. Nah, aliasing pada sinyal ini adalah fenomena yang terjadi ketika sinyal analog disampling dengan laju yang lebih rendah dari dua kali frekuensi tertinggi dalam sinyal tersebut. Nah, akibatnya komponen frekuensi tinggi dalam sinyal ini tampak seperti frekuensi rendah dalam hasil samplingnya, sehingga mengacaukan representasi digital sinyal itu, di mana kayak nggak terlihat sinyal aslinya gitu loh. Nah, karena alasan ini terjadi karena melanggar teorema Nyquist. Nah, apa sih teorema Nyquist itu? Eh, jadi next, nah ini pengertian dari teorema Nyquist sendiri. Nah, teorema Nyquist ini atau sering disebut juga teorema sampling Nyquist-Shannon menyatakan bahwa sinyal kontinu atau analog yang memiliki batas frekuensi maksimum Fmax dapat dikonstruksi secara sempurna dari sampel-sampelnya jika laju sampling Fs itu lebih besar atau sama dengan dua kali frekuensi maksimum sinyal tersebut. Nah, di sini sudah ada persamaan matematisnya, di mana Fs merupakan frekuensi sampling, Fmax, sorry, Fs merupakan frekuensi sampling, Fmax merupakan frekuensi maksimum dalam sinyal, dan dua kali Fmax yang pasti adalah dua kali dari frekuensi maksimum atau yang disebut dengan laju Nyquist. Nah, next. Nah, di sini ada study case di mana yang pertama itu kita mensimulasikan efek aliasing pada dua sinyal yang berbeda, yaitu gelombang sinus 10 Hz dan gelombang sinus 50 Hz, di mana adanya frekuensi rendah dan frekuensi tinggi. Nah, pengaturannya gimana? Ada syaratnya, itu yang pertama, kasus pertama itu sampling sinyal pada frekuensi sampling itu Fs-nya sebesar 20 Hz, yaitu lebih rendah dari laju Nyquist. Nah, kasus kedua itu sampling sinyalnya itu pada Fs 100 Hz, dan kasus ketiga itu sampling sinyalnya pada Fs 40 Hz. Nah, di sini tuh ada visualisasi dari pengolahan 10 Hz, di mana sudah untuk original sinyalnya itu di 10 Hz dan good samplingnya lalu masuk ke chart pertama tadi seri case tersebut, yaitu di 20 Hz. Nah, di sini masih tidak terlalu terlihat seperti bentuk sinyal aslinya karena nilai Fs-nya itu masih tepat tepat dua kali dari sinyal aslinya. Memang tidak terjadi aliasing, tapi terlalu terlalu pas, jadi masih kurang ideal. Nah, selanjutnya yang syarat kedua yaitu Fs sebesar 100 Hz, di mana sudah terlihat jelas karena 100 Hz ini jauh di atas dua kali Fs max dari sinyal aslinya. Nah, yang ketiga yaitu adanya Fs sebesar 40 Hz. Juga 40 Hz ini sudah di atas dua kali Fmax-nya, jadi sudah terlihat jelas seperti original sinyalnya. Nah, ini untuk visualisasi pembahasan 50 Hz, di mana bed samplingnya itu bed samplingnya itu 20 Hz, yang jelas sudah di bawah dari sinyal aslinya, dan pada visualisasinya itu tidak terlihat jelas pola dari
pola dari perboliknya. Nah, yang kedua itu di 100 Hz itu sudah tidak terjadi aliasing, tapi 100 Hz itu masih nilainya pas di 2 kali Fmax. Jadi masih kurang ideal. Dan yang saat ketiga itu Fs 40 Hz masih di bawah dari sinyal aslinya dan terjadi aliasing. Nah, di sini maaf untuk penamaan bad sampling ini tidak dihiraukan. Ya bener ding. Yang yang 100 jadi sebelum masuk ke kesimpulan, sebentar kita masuk ke MATLAB-nya. Nah, jadi yang pertama yaitu sebentar. Nah, ini gunanya untuk menghapus dan membersihkan dari pendingan sebelumnya. Lalu selanjutnya yaitu ini masih 10 ya.
Nah, ini codingan untuk membuat sinyal aslinya. Lalu dimasukkan codingan dengan eh, case yang pertama, di mana fs-nya itu kan tadi 2 kali F dulunya ya. F max kita anggapkan F real kita anggapkan F sebagai F max. 20 sama. Nah, untuk keduanya kita langsung fokus aja. Terus kita ganti F-nya itu 100 dan ininya sub, ya kan? Terus ganti ini sebagai pistol. Nah, untuk S3-nya juga biar cepat kita kopas aja di sini. S3 sini ganti tadi 40 ya. Terus ini tetap sama. Oke, sudah lanjut. Lalu kita ngeplot atau memvisualisasikan dari eh, keempat grafik ini harusnya. Itu yang pertama sinyal asli, sinyal yang asli, terus case pertama, case kedua, dan case ketiga. Sebentar.
Itu untuk judul di atasnya. Tahu. Jadi untuk AKB sendiri itu waktu dan labelnya itu amplitude. Lalu Jepang. Nah, ini yang original sudah. Lalu kita copy saja untuk yang guys karena memang bersamaan. Nah, ntar kita tinggal ganti supportnya. Terus ini take good. Ini sinyal. Salah. Sinyal good. Terus ini kapan lagi. Tapi ya, terus yang jelas atasnya adalah 20 original tapi susah. Sampling. Udah. Lalu kita lanjut ke ini lupa diganti good signal plus foto. Lupa ini di copy untuk yang case 2 tiga dua ke 100. Oke, case 3 4. Nah, sudah guys. Nah, untuk di sini sendiri terbentur. Ini punya error. Nah, jadi visualisasi seperti yang telah saya jelaskan di PPT tadi. Kalau selanjutnya kita hmm, akan membuat yang mau follow caranya masih sama. Caranya masih sama.
kita langsung copy aja. Nah, nah, sudah dijelaskan di PPT tadi. Nah, lanjut kita, setelah kita coding dan telah divisualisasikan, lalu untuk kesimpulannya yaitu eh, teorema Marcus itu berbunyi bahwa Fs harus lebih besar sama dengan D 2 kali Fmax dan sampling rate yang kurang dari Fs Fs dari 2 kali lebih besar dari Fmax itu menyebabkan aliasing. Nah, gimana sih caranya untuk tidak agar aliasing ya? Maka nilai Fs-nya itu harus di atas 2 kali F max-nya itu. Nah, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.